Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Sandoni dengan NIM 22058004 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan usaha. Kalau berbicara soal manajemen, berarti akan membahas tentang fungsi. Fungsi tersebut meliputi bagaimana planningnya, bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana mengactuatingkannya, dan bagaimana kontrolnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang planning. Planning berkaitan dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Planning adalah rencana yang sudah tertuang dan kita sudah mulai melakukan bagian per bagian dan tertuang secara tertulis, mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa mencapai tujuan tersebut. Jadi, kalau ingin membangun suatu bidang wirausaha atau ingin membangun suatu bisnis, kita perlu menetapkan tujuan, perlu mencari alternatif-alternatif, kemudian menilai alternatif tersebut, dan memilih alternatif terbaik dengan segala riset persoalan. Yang kelima adalah controlling, yaitu melakukan pengawasan atau kontrol agar operasi organisasi dan bisnis kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Tujuannya tercapai, jadi kalau ada persoalan perjalanan bisa ditarik kembali untuk memperbaiki sehingga planning yang dilakukan akan disempurnakan lagi. Melakukan kontrol adalah melakukan sesuatu agar sesuai dengan porsinya, mengontrol agar sesuai dengan sasarannya, agar tidak lari dari apa yang seharusnya sudah direncanakan. Dalam controlling harus memperhatikan, yang pertama harus diperhatikan adalah memperhatikan tujuan yang sudah ditetapkan, sudah sesuai atau belum dibandingkan dengan tujuan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap sistem. Salah satu tujuan dari controlling adalah untuk mengantisipasi supaya masalah-masalah yang lebih besar untuk mencapai tujuan tidak terjadi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Cara mendesain organisasi bisnis atau bisnis usaha yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, karena ini menjadi orientasi akhir dari perjalanan proses kerja dan kinerja yang kita lakukan. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi yang akan kita bangun. Tim yang bekerja akan membuat bisnis usaha kita dari apa yang kita tetapkan. Yang ketiga, menguraikan pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis kita. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama, fungsi melekat. Untuk organisasi, fungsi melekat itu fungsi yang melekat pada organisasi. Yang kedua, pengelompokan aktivitas pada pengelompokan fungsi wilayah, produk, dan jasa. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis atau organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal bersama rekan bisnis, kita harus memiliki atau memilah atau mendekatkan teman atau rekan sumber daya manusianya yang memiliki visi dan misi panjang untuk masa yang akan datang. Yang kedua, mau tidak mau adalah finansial. Jadi bagaimana pergerakan finansial itu dibangun sejak dini atau sejak sekarang, mulailah menabung, mulailah mencari rekan dan mencari jejaring. Yang ketiga, sosial, yaitu hubungan dengan banyak orang, karena ini akan menentukan semakin besar wilayah sosial, maka semakin besar kemungkinan wilayah bisnis yang akan kita kejar dan kita dapatkan. Yang keempat, manajerial, dan yang kelima, jejaring. Jejaring terkait dengan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Perencanaan usaha yang akan dilakukan meliputi yang pertama, perencanaan usaha yang berkaitan dengan hal yang tertulis. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan modal yang bersumber dari luar atau dalam bentuk proposal, atau mencari sumber-sumber pendanaan lainnya dari perbankan, dari bisnis, atau dari orang-orang yang memang menyediakan dana untuk bekerja sama. Bentuknya bisa manajemen usaha pemasaran, bisa produksi operasional, dan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi dan keluarga. Sekian penyampaian materi dari saya minta maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.